Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Jumlah korban keracunan MBG di Agam bertambah menjadi 113 orang. Sambut HUT ke-80 TNI, Komando Daerah Angkatan Laut 2 Padang, gelar bakti sosial. Tanpa status kewarganegaraan, Nur Amira ditahan imigrasi Agam. Tiga 30 tahun tinggal di Indonesia tanpa mengantongi izin resmi. Seorang warga negara asing di Payakumbuh yang bernama Nur Amira ditahan di ruang detensi imigrasi Agam sejak tanggal 19 September lalu dan dalam waktu dekat akan dideportasi ke Malaysia. Nur Amira, orang tua tunggal yang berusia 37 tahun, lahir di Malaysia dan tinggal di Payakumbuh sejak dibawa orang tuanya pada tahun 1996. Nur Amira tumbuh besar di kota itu, hingga akhirnya menikah dengan warga lokal dan memiliki seorang putri bernama Zahira. Namun pernikahan pasangan ini akhirnya kandas. Wanita muda ini tidak memiliki status kewarganegaraan setelah mengurus dokumen di Malaysia tahun lalu. Ternyata, identitasnya tidak ada dalam sistem karena telah 30 tahun meninggalkan negeri jiran. Akibatnya, Nur Amira ditahan selama 2 bulan di penjara Kajang, Malaysia, hingga akhirnya dipulangkan ke Indonesia dengan surat perjalanan laksana paspor dari Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru. 5 bulan kemudian, imigrasi Agam menahan SPLP untuk diverifikasi. Dan akhirnya dokumen itu dinyatakan batal oleh KJRI Johor Bahru. Ombudsman Sumbar menerima surat dari Zahira, anak dari Nur Amira, agar Ombudsman membantu ibunya untuk tidak dideportasi ke Malaysia. Setelah melakukan koordinasi dengan imigrasi Agam, Ombudsman berharap ada koordinasi dengan Dinas Sosial Payakumbuh terkait nasib Zahira. Saat ini, Zahira berstatus murid kelas 3 SMP di Situjuh Batua, Nagari Situjuh Limonagari, 50 kota. Ombudsman memikirkan cara bagaimana kelanjutan pendidikan dan solusi yang adil bagi Zahira ke depan yang kini hidup sebatang kara. Kami ingin memastikan juga bahwa hak-haknya Nur Amira gitu ya sebagai warga yang didetensi di sini diberikan oleh imigrasi, dan juga kami akan bertemu dengan Bupati 50 kota untuk memastikan juga layanan atau hak-hak untuk Zahira. Umurnya masih 14 tahun, masih sekolah gitu ya. Dan kalau misalnya ibunya dideportasi, tentu dia akan berpotensi terlantar gitu. Itu yang kami urus ke sana. Kepala Kantor Komnas HAM Sumbar akan mengawal kasus WNA yang ditahan di detensi imigrasi Agam. Konsulat Malaysia yang berada di Medan telah mengirim email ke imigrasi Agam meminta WNA bernama Nur Amira dibawa ke Medan untuk mendapatkan surat perlakuan cemas. Untuk terkait Zahira juga bisa ketemu dengan ibunya Amira, tapi diurus syarat-syaratnya seperti urus paspor dan dokumen lain yang untuk dalam rangka perjalanan ke luar negeri. Itu tadi pimpinan juga sudah secara langsung, Ibu Ketua Komnas HAM Pusat, Ibu Ani Sudaya, sudah ngomong langsung tadi dengan Bapak Ketanwil Imigrasi Provinsi Sumatera Barat. Itu nanti di Medan tergantung di Medan. Nur Amira sendiri tidak ingin dideportasi karena memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu untuk menafkahi putri sematawayangnya. Nur Amira yang telah memiliki KTP Payakumbuh mengaku heran SPLP yang diterbitkan negara Malaysia tiba-tiba tidak sah. Hingga kini kantor imigrasi Agam masih menunggu arahan konsulat Malaysia di Medan
kapan Nur Amira akan dibawa ke Medan. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman menangkap seorang pengedar sabu-sabu di Jorong Padang Bubuy, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol Pasaman, pada Kamis pekan silam. Saat ditangkap, Muhammad Ali, sang tersangka, penyakit asmanya kumat, sehingga mengalami kesulitan bernapas. Namun setelah ditenangkan polisi, tersangka akhirnya bisa kembali bernapas, meski masih tersengal-sengal. Polisi menyita 7 paket kecil sabu-sabu dan 1 paket sedang sabu-sabu. Tersangka Muhammad Ali menyimpan sabu itu di tas sandang berwarna hitam. Sebelum dibawa ke Mapores Pasaman, Muhammad Ali dibawa terlebih dulu ke Puskesmas Bonjol untuk mendapatkan perawatan karena asmanya kambuh. Setelah dilakukan penyelidikan, didapatkanlah di mana keberadaan si MA tersebut. Kemudian petugas langsung mendatangi rumah. Si tersangka ini shock sehingga asmanya kambuh. Dengan keadaan itu, kita bersama keluarga tersangka ini membawa tersangka ke puskesmas untuk berobat. Tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Aksi penolakan pembalakan liar atau illegal logging kembali terjadi di Nagari Tanjung Bali, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 50 Kota, pada Jumat siang pekan silam. Puluhan warga memblokade akses menuju lokasi illegal logging dan menuntut aparat untuk bertindak. Dalam aksi yang digelar di pinggir Jalan Sumber Riau itu, warga membawa puluhan poster bernada protes kepada Dinas Kehutanan dan menuntut agar aparat penegak hukum segera bertindak tegas terhadap pelaku illegal logging. Menurut warga, pembalakan liar telah berlangsung sejak 4 bulan yang lalu dan telah merusak lingkungan sekitar. Warga khawatir perambahan hutan akan menyebabkan bencana banjir dan longsor. Hutan ini kan milik tanah wilayah Nagari, Pak. Jadi ada seseorang yang mengklaim bahwa ini wilayah tanahnya dia. Seluas 9.000 hektar. Tapi selama ini di sini yang ada cuma wilayah Nagari, Pak. Bukan ada wilayah bersuku ataupun berkaum ataupun perorangan. Selama ini itu yang kita pakai cara adat yang kita terima selama ini di Nagari Tanjung Bali. Ya, terkait dengan kegiatan illegal logging ini, masyarakat kami di Tanjung Bali otomatis sudah merasakan kegelisahan. Kegelisahan itu baik secara dampak terhadap hutan di sini ataupun jalan raya yang dalam waktu yang dekat ini udah 2 kali terjadi kemacetan. Warga menduga ada pihak yang melindungi pembalakan liar tersebut. Masa meminta polisi dan Dinas Kehutanan untuk menangkap para pelakunya. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.